Apakah kamu membutuhkan lebih banyak berkah? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Spirit, make my heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa rahasia hidup yang sungguh-sungguh diberkati itu? Mungkin kita bisa belajar dari kehidupan Paus Fransiskus. Pada malam ia terpilih pada tahun 2013, dunia mengharapkan momen yang agung. Sebaliknya, Paus Fransiskus menundukkan kepalanya dan meminta orang-orang mendoakannya terlebih dahulu. Dalam tindakannya yang tenang itu, sabda bahagia sudah hidup. Semangat kesederhanaan, ia tidak memilih istana apostolik sebagai tempat tinggalnya, tapi sebuah ruangan sederhana di Casa Santa Marta. Ia tak menginginkan kekuasaan atau kenyamanan untuk menjauhkannya dari orang-orang. Ini adalah bentuk miskin di hadapan Allah, kebebasan dari status, percaya pada Tuhan saja, lemah lembut dan penuh belas kasih. Ketika ia bertemu dengan Vinicio Riva, yang tubuhnya cacat karena sakit, Paus Fransiskus merangkulnya dan menciumnya. Tanpa kata-kata, tanpa penjelasan, rangkulan itu menjadi kabar gembira. Orang yang berduka cita di Lampedusa, ia berdiri di depan laut tempat para imigran yang telah meninggal. Ia menangis, ia berdoa. Ia menolak berpaling dari penderitaan orang yang suci hatinya. Pada Kamis Putih, ia berlutut di hadapan para tahanan dan membasuh kaki mereka, laki-laki dan perempuan, Kristen dan Muslim, bukan sebagai simbol, tapi sebagai tindakan kasih. Paus Fransiskus pernah berkata, sabda bahagia adalah identitas orang Kristen. Ia menunjukkan kepada kita rahasia hidup yang diberkati. Berkah bukanlah penghiburan, tapi persekutuan dengan Kristus. Kekudusan bukanlah luput dari dunia, tapi mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Sabda bahagia bukanlah hal yang bagi segelintir orang, tapi cara hidup sehari-hari. Dan ajakannya begitu sederhana. Berhenti sejenak dengan Yesus, mempercayai jalannya, pergi dan jalani sabda bahagia. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa perjuangan. Ia mengundang kita ke dalam jalan kehidupan. Hidup di mana kita melepaskan kenyamaan dan keterlekatan palsu yang menghalangi rahmat Tuhan. Memilih apa yang menuntun kita untuk mengasihi dan lebih melayani Tuhan. Memahami kehadiran Tuhan dalam segala hal. Memelihara hubungan pribadi dengan Yesus. Mengikuti Yesus dengan kerendahan hati, taat dengan penuh kasih. Hidup sebagai murid bersama dalam komunitas dan misi. Misi yang mengalir dari doa dan ketaatan. Ini adalah jalan sabda bahagia. Ini adalah jalan berkah sejati. Untuk hidup sebagai murid-muridnya, miskin di hadapan Allah, penuh belas kasih, hati yang murni demi kerajaan Tuhan. Berhenti sejenak dengan Yesus, mempercayai jalannya, pergi dan jalani sabda bahagia. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas cintamu yang tanpa syarat. Atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikanmu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk melihat berkah bukan dalam kenyamanan, namun dalam persekutuan denganmu. Ubahlah hati kami, agar kami dapat menjalani sabda bahagia dengan iman. Semoga hidup kami menjadi saksi nyata menyatakan bahwa Engkau saja cukup, amin. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku,
ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Berhenti sejenak dengan Yesus, mempercayai jalannya, pergi dan jalani sabda bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.